Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guruku, puan guruku, ustadzul ustazah, muslimin wal muslimah yang disayangin dan diberkahi Allah, jamaah salat maghrib di Masjid Muhammadiyah Lamongan. Boleh langsung klik Google, Ustaz. Oh, sudah? Oh ya. Alhamdulillah. Kenapa sih Ustaz Kiai Nama mau di YouTube, mau di masjid selalu Google? Begini, agar orang bisa membuktikan Kiai Nama bukan cuma ngomong. Jamaah yang harus buktikan. Kalau dia bohong, buktikan. Gitu ya. Ini udah zaman keterbukaan. Kita bisa lihat apa aja. Apa yang membuat Kiai Nama? Pertama, tergedor hatinya digedor oleh pengetahuan dari seorang laki-laki yang namanya Yeshua Hamasiyah. Yeshua Hamasiyah itu bahasa Ibrani. Bahasa Arameanya, bahasa Aramaiknya Isho Hamasi. Isho Hamasi. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Kenapa sih tiga bahasa dijadikan satu sama orang Ambon ini? Karena bahasa Arab, bahasa Aramaik, dan bahasa Ibrani adalah satu rumpun bahasa yang disebut bahasa Semitik. Sem, anak pertama dari Nabi Nuh alaihi salam. Sem, Ham, Yafet. Sem ini rumpun bahasanya adalah Hebrew atau Ibrani, Aramea atau Aramaik, Arab, Yordania, Libya, Syria, sampai ke Mesopotamia, Kasdim, dan negara-negara Mediterania atau negara-negara Timur Tengah. Timur Tengah, Mediterania. Apa yang membuat tanah Mediterania ini mengguncang iman seorang Ambon ini sehingga jatuh cinta sungguh-sungguh kepada seorang pria yang namanya Sayyidina wa Maulana Nabiullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa di sana ketika Yesus itu memberikan informasi. Kita mulai dari sini. Ustazi boleh ketik. Ustazi, afwan. Boleh ketik papirus. Syukran Ustazi, syukran. Syukran, jangan repot-repot Ustazi. Kuenya ada. Ya, syukran. Jazakallah. Papirus spasi P52. Papirus spasi P huruf P. Mana dia? 52. Enter Ustaz. Betul ya? Papirus P52. Gambar Ustaz. Gambar. Syukran. Itu ya, kita lihat ada seperti robek-robek ya itu. Tuan guruku yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Para dosen, para pengajar, staf, sivitas akademika, dan juga yang dari rektorat. Allah sayang, Allah berkahi. Bagaimana enggak guncang saudaraku ketika saya ketahui bahwa agamaku berdasar dari kertas kecil ini, ukurannya 6 kali 8 cm, namanya papirus P52. Atau ada yang buka, ukurannya berapa? Kalau yang buka, lihat ukurannya. Ukurannya berapa itu? Berapa sentimeter? Setahu saya 6 kali 8 cm, betul? Atau lebih? 8 kali berapa? Ustaz, segini nih. Siapa yang goyang imannya? Segini. Selembar kertas sudah tua segini nih gedenya nih. Ini segini nih. Kenapa bikin gentar Ustaz Kiai? Itu kan tua, iya. Terus saya berpikir, terus lebihnya dari mana datangnya?
isinya cuma berapa kata. Terus yang setebel itu, Bible namanya itu, kitab Injil itu, dari mana datangnya? Orang aslinya segede gini. Aslinya segede gini. Sekali lagi, aslinya segede gini. Perjanjian baru, kitab Yohanes. Boom, apa-apaan ini? Gitu kan? Berarti saya mengikuti kitab yang mana ini? Orang aslinya cuma segede gini. Ustaz buka juga, Ustaz buka, Afwan, buka itu P52, Ustaz yang pakai telepon, buka P52, buka. Ada yang buka lagi di teleponnya? Ada? Nggak ada? Ada yang buka? Berapa ukurannya? Berapa sentimeter kali berapa sentimeter? Coba Ustaz ke semua Ustaz. Atau Wikipedia boleh. Berapa? 9. 8 kali 6. Betul. Iya, segini. Syukran Ustaz. Segini nih Tuan Guru. Bagaimana saya punya kitab suci awalnya cuma segini? Sudah ya, lanjut, baca lagi. Ada Pak, alhamdulillah. Tuh, kalau di museum ya, ada satu tempat itu dibingkai pakai kaca itu tengahnya. Itu sekitar segini nih. Nih. Wih. Boom, gentar lah. Iya kan? Berarti kitab suci gua cuma segini. Yang lain dari mana? Tuh, Ustaz Syukron, cakep Ustaz Syukron. Tuh, lihatin, sekecil itu. Namanya papirus P52. Isinya potongan kitab Yohanes pasal 18. Sudah ya? Saya cari lagi yang agak lebih lebar lah istilahnya ya. Yang lebih besar ya. Saya bertemu dengan ini namanya. Ustazi Afwan, boleh ketik Genesis, Google kosong Genesis spasi 10 Sefaria. Saya boleh minum ya Ustazi? Enter. Ya, klik yang paling atas. Nanti diikutin ya Ustaz. Kalau ada yang mau ikutin silakan. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pernah lihat huruf kayak gini enggak? Besarkan lagi Ustaz, besarkan. Afwan ya. Ule aber yeled shenai beni imsem ha ehad pelek pe beye maif nif lege ha eretz shemem echeif yechetan. Dicepatkan bacanya karena ini nikutnya mati, jadi yaktan. Oke, itu bahasanya. Ini huruf Hebrew, huruf Ibrani. Bacanya sama seperti Arab, dari kanan ke kiri Ustaz. Hurufnya juga hampir sama. Alef, mana dia? Alef, Bet, mana Gimel? Gimel, ada Dalet. Jadi Alef itu alif, Bet itu ba, alif, Bet, Gimel itu jim, alif, Bet, Gimel, Dalet, dal, alif, Bet, Gimel, Dalet, hei, ha, Vaf, Wau, dan seterusnya sampai Taf. Nah Ustazi, apa sih hebatnya ini? Itu kayak nama Ambon mau show off, mau sombong dia bisa baca Hebrew mau sombong. Bukan, ada sesuatu yang ingin saya kasih tahu kepada muslimin wal muslimah. Ustazi, ini di 25 ini diklik, di 25 diklik aja, oke? Ada komentar keluar, klik komentar Ustazi. Oke? Geser ke bawah, cari pelan-pelan Emlamikra Ustazi. Itu tadi udah lewat. Emlamikra, klik Ustazi. Keluarnya Hebrew lagi.
keluarnya bahasa Ibrani lagi. Ustaz sih, saya minta tolong di blok dari sini sampai sini. Ini dari atas sini, Ustaz sih Afan. Dari sini di blok sampai sini aja, sampai ya, copy pindahkan ke Google Translate. Ustaz yang di sebelah sana mungkin bisa ngeliat ya, bisa ya, alhamdulillah. Google Translate, Google terjemahan Ustaz, jangan yang itu, saya nggak mau. Yang Google terjemahan ini yang bawah, diklik ya, syukran. Setelah di copy, kalau orang yang biasa baca itu tahu artinya. Kenapa saya copy, saya bawa ke Google Translate? Supaya kita semua bisa membuktikan. Ustadz, kita sudah pernah bertemu sebelumnya? Sudah janjian? Saya ngatur-ngatur Ustadz? Tidak? Tangan kosong? Yang Indonesia sebelah kiri diganti Ibrani. Ganti bahasa Indonesia. Ibrani. Oke, sebelah kanan Indonesia. Sebelah kanan Indonesia. Oke, paste. Silahkan kita sama-sama baca. Bisa dibesarkan mungkin penampilannya Ustaz, bisa dibesarkan. Saya bacakan ya, kalau ada yang terbaca. Ustaznya sudah terbaca? Saya bacakan. Akan berkurang di negeri Arabia. Ada suatu tempat yang akan mengecilkannya. Bahkan sebelum nubuatan Muhammad. Sebelum nubuatan Muhammad akan berkurang, syukran Ustaz, akan berkurang di negeri Arabia. Ada suatu tempat yang akan mengecilkannya bahkan sebelum nubuatan Muhammad. Huruf Ibrani ini Ustaz, ya muslimin wal muslimah, huruf Ibrani ini itu dari kitab yang namanya Bereshit. Kitab Bereshit ini dipercaya ditulis oleh seorang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, namanya Yeshua bin Nun. Yeshua bin Nun menuliskan perintah dari Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 1200 tahun sebelum Masehi. Sekali lagi, 1200 tahun sebelum Masehi. Berarti nama nabiku saat ini sudah ada 1200 tahun sebelum Masehi, ditambah 600 tahun setelah orangnya lahir. Berarti total 1800 tahun sebelum orangnya lahir, namanya sudah disebutkan dan dimuliakan. Goyang saya, asli goyang saya waktu baca ini. Yotan be'eretz Arabia Hayashem Yoktan Je'et Lefinim Gan Kodem Neboat Muhammad. Kaget saya melihat sini nih, hurufnya mem, het, mem, dalet. Kaget saya, merinding saya sampai, kok Yesusku menunjukkan orang ini? Nggak boleh, ya kan? Ini punya orang Islam. Yesus nggak boleh ngomong gini. Yesus nggak boleh ngomong gini. Aku nggak mau engkau ngomong gitu Yesus, saya bilang. Ya Tuhanku, engkau nggak boleh ngomong ini. Ini nggak boleh ada di kitabmu. Saya bilang gitu kan. Protes saya. Nongol lagi Ustaz. Ustaz, Google kosong. Ustaz, Google kosong. Asik ya. Song of song, S-O-N-G, song of song, spasi 5, in Hebrew, in Hebrew. Nah,
enggak. In spasi Hebrew. Hebrew. W bukan Y, W. W. Ya, syukran. Enter. Ya, pilih yang paling atas Mekon Mamre Ustaz ini. Ya, klik. Sudah? Oke. Besarkan lagi Ustaz, biar sisa huruf ininya aja. Ini kita lihat huruf begini bikin pusing. Nanti kita buktikan bikin pusing apa enggak. Ya. Oke ya, geser ke bawah Ustaz sampai angka 16. Geser ke bawah terus. Ke bawah sampai angka 16, stop. Baik. Ustazi minta tolong. Baris kedua nih yang ini di blok nih. Yang ini. Ya, dari situ sampai sebelum titik koma. Enggak. Cuma sebelum titik komanya. Ayo, udah. Google terjemahan Ustaz. Ini udah di-copy ya. Ini hapus dulu. Ya, syukran. Udah. Nah, yang ini Indonesianya ganti Arab Ustaz. Ganti Arab. Kita lihat ya. Silakan Ustaz. Itu huruf Ibraninya, huruf Arabnya. Ketemu lagi Ustaz, ketemu lagi yang ini apa sih maunya ya? Terus itu ketemu terus kata-kata itu. Ustaz kembali ke Mekon Mamre yang Song of Song. Naik ke atas Ustaz, Afwan jangan marah ya Ustaz. Naik ke atas terus sampai mentok Ustaz. Iya, terus sampai mentok. Oke, di situ ada tulisan Bible. Biblenya itu diklik Ustaz ya, syukran. Sebentar, yang mana dia? Ini Ustaz, yang Ezra. Klik. Ya, udah. Select chapter Ustaz. 5. Oke. Kita blok lagi Ustaz. Yang ini nih, Ustaz perhatikan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, copy, pindahkan lagi Ustaz. Ini mulai berturut-turut Ustaz. Banyak Ustaz, beneran. Saya jadi bingung nih, ada apa ini? Wah, udah Isa ya Ustaz. Ya, silakan masukkan Ustaz. Nama Muhammad dibarengi dengan nama Tuhannya orang itu. Jadi saya dapat informasi, ikuti yang namanya Muhammad, karena Muhammad menyembah Tuhan yang namanya itu tuh. Yang namanya itu tuh. Tuh. Kenapa? Karena laki-laki itu akan selalu memulai segala sesuatu dengan mengucapkan ini. Laki-laki yang akan datang setelah aku itu akan melakukan apapun. Diawali dengan ini. Kan saya lemes Ustaz. Azan Isya, insya Allah kita sambung setelah azan Isya ya Tuan Guru. Insya Allah ya Tuan Guru. Syukran kasiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota tempat dia tinggal itu berbicara bahasa Arab. Oh jangan marah. Enggak, dia orang Yahudi. Enggak. Beliau itu juga berbicara bahasa Arab. Nama kotanya Nazaret. Ustaz boleh langsung ketik Nazaret. Nazareth. Nazaret. Ini nama kota tempat beliau tinggal. Ada 2 poin lagi yang akan saya sampaikan, dan insya Allah menurut Ustaz Tuan Guru nanti ada pertanyaan, silahkan. Nazaret Wikipedia. Nazaret. 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 Wikipedia itu biasanya ada. Itu klik bisa sih. Ustaz Tuan Guru boleh ada yang bantu saya untuk bacain itu, supaya jangan saya dibilang bohong. Tapi nggak apa-apa, saya baca aja. Ustaz boleh lihat ya, bisa lihat kan Ustaz? Nazaret
adalah sebuah kota kuno di utara Israel. Saat ini kota ini merupakan kota Arab Israel terbesar di Israel dan dikenal sebagai ibu kota Arab di Israel. Sekali lagi, bahasanya bahasa Arab. Kampungnya Yesus gondrong ganteng bule itu makin terpukul. Yesus mengabarkan nama Mendalet Muhammad. Yesus mengabarkan bahwa Muhammad ini berkali-kali dimuliakan. Lalu dia orang Muhammad ini, laki-laki Muhammad ini memulai segala pekerjaan dengan biismi Allah tadi. Dan Yesus ternyata di kampungnya itu berbahasa. Ustadz Ipung tadi tanya, bahasa Arab Ustadz? Bukan bahasa Ibrani. Baca aja. Bukan kayak nama yang bilang. Lanjut ya. Ustaz sih ketik di Google kosong kitab suci Mobi. Kitab suci Mobi. Ustaz Arin, Ustaz Kiki udah tahu. Mulai permainan kita. Ini kata-kata Yesus. Kitab suci spasi Mobi. Mobi, M-O-B-I. Sukran saat enter Arab Ustaz. Arabnya klik Arab. Ini Bible ya Ustaz, bukan Al-Quran. Ini Bible. Udah? Oke. Geser ke bawah Ustaz ini. Geser ke bawah. Satu tik. Klik. Ya. Angka 2 klik. Ya. Oh, kurang ke kanan ya Ustaz ya. Kurang ke kanan ya. Cari angka 5 Ustaz. Digedein aja apa ya? Ayo, sip. Mantap. 5. Bisa digedein lagi Ustaz? Penampilannya Ustaz jangan marah ya. Dibesarkan ya, suka. Minta tolong satu orang bacain. Jangan kayak nama yang baca, takut bohong. Takut bohong Ustaz sih. Gak apa-apa Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Nomor 5 Ustaz. Afwan. Nomor 5. Ya. La ilaha illallah wa la syufi'a bainahu wa bainan nas illa al-insanul masih Isa. Jelas ya? Jelas? Syukran Ustaz, syukran kasiran. Di dalam kata-kata Yesus, bahasa aslinya, dia tidak pernah jadi Tuhan. Dia insan. Al-insanul masihu Isa. Di depannya nih, lihat nih. La ilaha illallah. Goncang habis. Ambon ini goncang. Nama Muhammad bertebaran di dalam kitabku. Bismillah bertebaran di dalam kitabku. Sambung Ustaz. Tanda panah mundur apa? Ulang Ustaz. Mundur. Apa? Ulang. Apa ya? Oke. Sekali lagi Ustaz sih. Sekali lagi. Mundur sekali lagi. Ya. Baik. Geser ke bawah Ustaz sih. MRK Ustaz. Habis ini udah satu lagi udah. 12 angka 29 Ustaz sih, Tuan Guru. Afwan jangan marah. 29 Ustaz. Syukran. Wajah Isa ahad wasiyatin hiya isma' ya sya'bi al-mawla ilahuna huwallahul ahad. Maaf, boleh sekali lagi Ustaz. Soalnya Ustaz baca Arabnya enak banget. Enak banget. Fajaba Isa. Fajaba Isa ahad wasiyatin hiya isma' ya sya'bi al-mawla ilahuna huwallahul ahad. Syukran Ustaz.
Berhenti saya jadi Kristen. Berhenti saya makan babi kecap. Berhenti. Berhenti saya makan guguk yang diketok-ketok. Berhenti. Berhenti saya minum anggur sambil nyanyi-nyanyi. Berhenti saya. Saya cari tahu apa maksud kata-kata orang yang ganteng ini. Namanya Yesus ini mengabarkan nama Muhammad berkali-kali dalam kitab suciku, mengabarkan Bismillah berkali-kali dalam kitab suciku, mengabarkan La ilaha illallah berkali-kali dalam kitab suciku. Itu semua punya orang Islam. Dikunci dengan ini, fa'ajaba Isa, namanya tidak pernah jadi Yesus. Kata siapa? Bohong. Namanya Isa, yang gondrong, bule, mata biru, bewokan, ganteng itu. Namanya Isa. Namanya Isa. Kita nggak tahu kapan dia turun lagi yang kedua kali. Lalu mulai ngomong, Bung Ishak, di mana aku bisa sholat subuh? Itu ada mualaf juga di belakang. Sama-sama orang Ambon. Cuma dia agak terang kulitnya. Kalau saya mati lampu. Saya berhenti pakai kalung salib. Karena ternyata Yesusku tidak pernah ajarkan itu. Saya berhenti datang ke rumah ibadah hari Minggu karena Yesus tidak pernah ajarkan itu. Yesus ajarkannya apa? Ustazi mundur Ustazi, sebelum ada yang nanya. Mundur Ustazi. Syukran. Satu kali lagi Ustazi. Syukran. MRK, yang tadi MRK. Klik ya. Satu, cari angka 35 Ustazi yang baca. 35. Ini bagi bismillah. Enggak pakai. Wa qala Isa bis sabahil bakir qabla tulu'il fajr wa kharaja min ad-dar wa dhahaba ila matahil mu'tazil li yusalli. Syukran Ustaz. Syukran kasiran. Isa sholat subuh. Isa sholat subuh. Nggak ada kebaktian jam 9 hari Minggu. Nggak ada. Berhenti saya. Saya bilang, Jesus, saya mau mengikuti yang kau suruh. Apa? Mencintai seorang laki-laki yang namanya Muhammad, yang mengajarkan memulai segala sesuatu dengan mengucapkan Bismillah dan La ilaha illallah, dan aku mengaku di hadapanmu Yesus apa? Seperti yang kau katakan tadi, fa'ajaba Isa Isma Yasyabi al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Sekali lagi, Allahu ahad, tidak ada tiga. Kainama minta maaf. Kita sambung insyaallah, ada 1-2 pertanyaan. Min fadlik, tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya dengar ajaran Yesus itu dibelokkan oleh yang namanya Paulus. Itu betul apa enggak Pak? Ya. Ajaran Yesus Nabi Isa yang sebenarnya itu dibelokkan oleh yang namanya Paulus. Itu betul apa enggak, dan mengapa Paulus bisa menguasai ajaran yang benar yang disampaikan oleh Yesus itu? Terima kasih. Ya, namanya Paulus dari Tarsus. Kotanya namanya Tarsus Kilikia. Itu sekitar 18 kilo dari kota pusat kota Turki yang dulu disebut juga bukan Istanbul sebetulnya, Iznik. Kotanya Iznik. Paulus ini kenapa bisa membelokkan? Karena dia dibantu oleh Roman Empire itu apa? Kekaisaran Roma yang mengeluarkan dana yang besar agar mensupport Paulus
Karena Roma waktu itu tidak bisa menang melawan para mujahid orang-orang Yahudi. Waktu itu orang Yahudi sholat ya, dan Tuhannya kita udah lihat satu ya, Allah. Bukan yang aneh-aneh, Allah. Tadi ditulis Tuhannya namanya Allah. Sholat di hitan, tidak makan babi, tidak minum anggur. Itu mereka dulu itu di zaman Yesus itu agamanya Islam yang belum sempurna ya. Islam tapi belum sempurna. Sholat, wudhu ada, menghadap kiblat ada, tapi belum sempurna karena belum disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Paulus itu datang diutus oleh Roman Empire untuk merusak tatanan Yahudi, mengalahkan Yahudi bukan secara fisik perang, tapi secara ideologi, Ustaz. Dia tidak mempersalahkan ajaran Yesus, tapi dibelokkan dengan cara apa? Mengganti tata ibadah sholat utama yang tadinya hari Saba'ah, hari Sabtu. Dia masuk dibelokkan, diganti menjadi Sunday. Sunday itu sun matahari. Jadi sebetulnya artinya bukan hari Minggu, bukan. Maaf ya, jangan marah. Sunday itu artinya bukan hari Minggu. Sunday itu artinya hari matahari. Jadi ketika ada orang beribadah di hari Minggu, di hari Ahad, itu sebetulnya untuk menghujat Allah. Karena apa? Karena hari Ahad tidak boleh ada orang beribadah untuk dewa matahari. Berhasilkah dia? Berhasil, Pak. Demikian jawabannya. Insya Allah berkenan. Satu lagi aja ya Ustaz, habis itu sholat ya. Banyak nih, gimana nih kita? Kita bingung kita Ustaz sih. Ya silakan ya Tuan Guru yang mualim, jangan marah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil ya Tuan Guru. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izinkan bertanya. Pertama, saya penasaran dengan konsili Nikea. Tuh ya, di sini orang udah pada tahu semua Ustaz ya. Ustaz sih bohong nih, udah pada ngerti semua ini kristologi. Ya. Kejadian itu kan terjadi 300 sekian Masehi, 300 tahun sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir. Nah, di konsili itu kan ada perjanjian tentang mempertuhankan Isa Al-Masih, kalau nggak salah di situ. Terus nanti minta tolong dijelaskan secara detail tentang konsili Nikea itu tadi, atau perjanjian Nikea. Kalau ini ya, sedikit aja nanti minta tolong. Baik, syukran. Terus yang kedua, dua pertanyaannya ya. 3 pertanyaan. Yang kedua tentang rupa Yesus yang sebenarnya. Kalau di Afrika kan agak kehitaman. Di di Eropa agak keputihan ya. Ini saya dari pagi nggak ada yang pernah bawa warna kulit baru dia. Pokoknya istilahnya itulah. Terus Bumar itu Bunda Maria itu di Jawa pakai kemben atau pakai pakaian adat Jawa. Di Cina pakai adat Cina, pakaian Cina. Di Eropa ya pakai adat Eropa begitu. Nah, yang benar ini yang mana sebenarnya? Baik. Terus yang ketiga, ada 3 pertanyaan. Saya penasaran rasanya babi getok ya. Terus sama anjing dikepruk itu rasanya bagaimana? Karena kita orang Islam kan nggak pernah merasakan ya. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Enak. Biar cepet aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Biar tidak penasaran, enak, gurih. Lalu kita ke pertanyaan pertama. Konsili Nicea itu tolong kasih lihat apa sebetulnya perjanjiannya. Ustaz sih boleh ketik di Google kosong Edict Tesalonika. EDICT spasi Tesalonika. Saya tidak berani menjawab tanpa data Ustaz sih. Takut dibilang fitnah. Edict Tesalonika. Ya, enter Ustaz. EDICT spasi Tesalonika. Tesalonika biasa. Iya, Tesalonika. Ya, enter. Itu maklumat Tesalonika, Ustaz, klik aja. Ustaz saya kasih lihat apa isi perjanjiannya. Geser ke bawah Ustaz, pelan-pelan terus
maklumat terus arti penting terus. Ini stop, udah boleh digedein ya. Ustaz, aku mau baca. Ini isi perjanjiannya. Dan perjanjiannya kalau tidak dilaksanakan, kenapa? Baik ya. Mana yang tadi? Yang bahasa latar belakang. Mana yang tadi? Ini, gracias. Curtus Populus, geser lagi Ustaz. Baik, saya bacain ya. Dari baris ke 1, 2, 3, 4. Sanctitatis hoc est, ut secundum apospicam disciplin evangelicam que doctrin Patris, Filii, Spiritus Sancti, unam deitatem sub parines tetap sub paintate credamus. Yesus jadi Tuhan, betul tahun ini. Kalau orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, itu pertanyaan nomor 1. Buktinya apa? Ini. Evangelicam que doctrinam Patris et Filii Spiritus Sanctus unam deitatem sub parine majestate dari suppa imitate credamus legem. Kau tidak mengakui Bapa, Putra, Roh Kudus, potong di tempat. Pada kejadian ini sebetulnya Yerusalem korban pertamanya itu sekitar 1 hari 20.000 bayi, anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda, sampai dicatat oleh sejarawan Romawi pada saat Titus dan Vespasianus berkuasa, kuda tidak bisa jalan Ustaz. Kenapa? Lengket darah manusia. Itu nomor 1. Nomor 2, wajah Yesus kayak gimana? Yang benarnya tidak ada. Tidak ada. Wajah yang selama ini kita lihat itu adalah wajah dari seorang pangeran dari Italia yang diambil wajahnya lalu dilukis. Ustaz boleh ketik Salman Jesus face di Google kosong. Salman Jesus face. Jesus. Ini adalah gambar pertama Ustaz. Sebelum ada yang Cina, sebelum ada yang Afrika, sebelum ada yang Rasta, sebelum ada yang Jawa, ini adalah gambar pertama. Gambar ini dilukis oleh seorang, nah itu bapak-bapak itu namanya Salman. Dia berdarah Arab, tapi dia Kristen. Dia mengambil seorang pemuda Arab, dia lukis, dia bilang, aku melihat Yesus dan aku lukis. Lukisan ini sampai detik ini masih menghasilkan uang, dan lukisan Jesus face ini adalah lukisan Yesus paling laku di dunia. Padahal ini muka orang Arab. Maria yang kayak gimana? Tidak ada yang aslinya Ustaz. Gambaran dari Leonardo da Vinci itu bahkan mengambil seorang putri petani di wilayah Italia Utara. Demikian Ustaz. 3, selesai pertanyaan, insya Allah. Barakallah. Satu lagi terakhir. Sudah. Bapak tadi mau tanya sudah tidak jadi. Oh sudah diwakilkan. Baik. Ustaz demikian. Syukran katsiran. Kainama minta maaf jika Kainama ada salah-salah kata atau tindakan yang tidak berkenan. Doakan Kainama, doakan Ayah Sofia, doakan para tuan guru di sini. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.